Pelatih Mozambik sebut skuad Garuda akan tembus Piala Dunia. Timnas Indonesia ternyata tak hanya sukses mencuri kemenangan saat menghadapi Mozambik, tetapi juga langsung mendapat pujian tinggi dari pelatih lawan, Chiquinho Conde. Juru taktik asal Afrika itu secara terbuka meyakini Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2030. Tak hanya kemenangan 1-0 dari Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, prediksi itu pun diperkuat oleh atmosfer supporter Garuda yang militan mendukung tim asuhan John Hartman ini. Menurutnya, dukungan masif dari supporter menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan sebuah tim nasional, apalagi untuk menuju Piala Dunia. Tak berhenti sampai di situ, Chiquinho Conde juga memberikan prediksi yang cukup mengejutkan. Ia menilai Timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Dalam hal ini, Conde menyoroti kualitas para pemain, serta keberadaan staf pelatih yang dinilai mampu membawa perkembangan signifikan bagi skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Saya rasa lolos Piala Dunia 2030 bukan hal yang tidak mungkin. Para penonton bersorak sangat-sangat antusias untuk tim Indonesia. Itu sangat bagus untuk tim yang sedang berkembang. Saya pikir itulah yang mendefinisikan sebuah tim. Bukan hanya para pemain, harus ada simbiosis antara para pemain, penonton, dan seluruh struktur. Saya pikir Indonesia dengan staf pelatih seperti yang mereka miliki sekarang, dengan pemain-pemain yang bagus dan kuat, mereka pasti akan mampu lolos pada tahun 2030, ujar Chiquinho Conde. Jelas, ucapan tersebut tentu menjadi suntikan motivasi besar bagi Timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan level permainan di pentas internasional. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda memang menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi kualitas pemain maupun dukungan publik. Timnas Indonesia semakin bersinar, fans Thailand mulai khawatir dan tak terima nama Madam Pang ikut terseret. Di saat Timnas Indonesia sedang berada di jalur positif di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman, nasib Thailand kini justru sedang menjadi sorotan tajam. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab salah satu rival utama Timnas Indonesia di kawasan ASEAN itu kini sedang mengalami periode yang kurang meyakinkan, dan performanya terus mendapat kritik dari para pendukungnya sendiri. Terbaru pada ajang FIFA Matchday bulan Juni ini, Thailand gagal memaksimalkan 2 pertandingan internasional yang mereka jalani. Pada laga pertama, tim berjuluk Gajah Perang tersebut harus puas bermain imbang 2-2 melawan Kuwait. Hasil ini cukup mengejutkan, karena jika melihat peringkat FIFA, Thailand sebenarnya lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Tak hanya itu saja, hasil kurang memuaskan itu tidak berhenti sampai di situ. Sebab pada pertandingan kedua, Thailand kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Cina. Jelas, 2 seri secara beruntun tersebut tentu membuat Thailand kehilangan peluang untuk mendapatkan tambahan poin FIFA yang cukup penting. Meski saat ini mereka masih berstatus sebagai tim dengan peringkat FIFA tertinggi di ASEAN, posisi Thailand diketahui mengalami penurunan akibat hasil yang kurang maksimal tersebut. Tak hanya berdampak pada ranking FIFA, hasil ini juga memicu kemarahan para pendukung Thailand. Ribuan komentar bernada kritik dan kekecewaan pun membanjiri media sosial Federasi Sepak Bola Thailand. Dalam situasi ini, banyak netizen Thailand mulai mempertanyakan keputusan federasi yang saat ini dipimpin oleh Madam Pang dalam menunjuk pelatih baru, Anthony Hudson. Sebagian fans menilai pelatih tersebut belum mampu menghadirkan perkembangan yang signifikan bagi tim nasional Thailand. Padahal sebelumnya, Thailand sempat menunjukkan performa yang cukup baik ketika masih ditangani oleh Masa Tadaishi. Oleh karena itulah, pergantian pelatih menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan oleh para pendukung Gajah Perang saat ini. Menariknya, kekhawatiran para fans Thailand semakin besar ketika melihat perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman, yang justru sedang berada dalam tren positif. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia dan Thailand berada dalam grup yang sama pada putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Kondisi tersebut membuat banyak pendukung Thailand mulai membandingkan perkembangan kedua tim dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan kekhawatiran tersebut juga diungkapkan secara langsung oleh salah satu akun pemerhati sepak bola Thailand di media sosial X. Dalam hal ini, akun X fans Thailand @tfootballs melontarkan kritik pedas kepada pelatih Thailand, Anthony Hudson. Cuitan tersebut muncul setelah Thailand gagal meraih kemenangan dalam 2 laga FIFA Matchday Juni 2026 ini. Saya bersumpah, kita bakal dapat 0 poin di Piala Asia dan kena gebuk telak sama Indonesia kalau kita tetap pertahanin Hudson sebagai pelatih. Mulai dari 8 pemain yang umurnya 30 plus, main 3-5-2 secara defensif, 3 tembakan dalam 90 menit. Gak ada ide, gak ada identitas, gak ada tanda-tanda kemajuan. Kita lagi dalam masalah serius, ujar Thai Footballs dalam cuitannya. Tentunya pernyataan tersebut menunjukkan betapa besarnya rasa frustrasi yang saat ini dirasakan oleh sebagian pendukung Thailand. Mereka khawatir timnas mereka akan kesulitan bersaing di level Asia apabila tidak segera menunjukkan perbaikan dalam permainan maupun hasil pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia justru sedang menikmati momentum positif yang membuat persaingan kedua negara menuju Piala Asia 2027 semakin menarik untuk disaksikan. Jangan-jangan ini merupakan sebuah pertanda jika timnas Thailand sedang menuju era kegelapan. Hehe, bercanda ya. Timnas Indonesia dianggap masih butuh pemain naturalisasi, Erick Thohir ungkap alasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan jika timnas Indonesia masih memerlukan pemain keturunan untuk dinaturalisasi.
Hal itu diungkapkan Erick Thohir setelah dua calon pemain naturalisasi, Luke Xavier Kidd dan Matthew Baker, mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Menurut Erick, naturalisasi masih dibutuhkan pada saat ini demi kedalaman skuad timnas Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi pemain yang cedera dan yang sudah terbatas usia. Ia kemudian mencontohkan kondisi yang sedang dialami timnas Indonesia. Sejumlah pemain penting belum bisa memperkuat tim karena masih berkutat dengan proses pemulihan cedera. Situasi tersebut membuat kebutuhan akan stok pemain berkualitas menjadi semakin penting bagi skuad asuhan John Hartman. Nama-nama seperti Miliano Jonathans, Jay Itzis, Dion Kuls, dan Mace Hilgers disebut masih belum berada dalam kondisi terbaik untuk memperkuat skuad Garuda. Oleh karena itulah, Erick menegaskan bahwa program naturalisasi tetap menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kualitas dan kedalaman skuad timnas Indonesia dalam jangka panjang. Ia kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan. Kita harus antisipasi, seperti Miliano Jonathans kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Terus juga kemarin Jay cedera, Mace Hilgers juga belum kembali, ungkap Erick Thohir. Dianggap punya banyak potensi, Kevin Dix belak-belakan soal Matthew Baker di timnas Indonesia senior. Kehadiran sosok bek muda Matthew Baker bersama timnas Indonesia senior menjadi perhatian tersendiri bagi Kevin Dix. Bek yang saat ini memperkuat Borussia Mönchengladbach itu menilai Matthew Baker merupakan pemain muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang di level tinggi. Sebagaimana yang diketahui, Baker menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian dalam agenda FIFA Matchday Juni ini. Masih berusia 17 tahun, pemain bertahan tersebut mendapatkan kesempatan dipanggil John Hartman ke skuad Garuda Senior. Baker sendiri bukan nama asing bagi pecinta sepak bola nasional. Bek muda keturunan Indonesia-Australia itu sebelumnya menjadi andalan timnas Indonesia kelompok usia dan beberapa kali tampil menjanjikan dalam berbagai turnamen seperti Piala AFF, Piala Asia, hingga Piala Dunia U17 2025. Perkembangan yang ditunjukkan Baker membuat tim pelatih memberikan kesempatan kepadanya untuk merasakan lingkungan tim senior. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk membantu proses adaptasi dan perkembangan karirnya di level yang lebih tinggi. Pemanggilan Baker juga menunjukkan adanya kepercayaan besar dari John Hartman terhadap kemampuan pemain muda. Kehadirannya dalam skuad senior menjadi bagian dari upaya regenerasi yang telah dilakukan timnas Indonesia untuk menjaga daya saing dalam jangka panjang. Di tengah proses adaptasi tersebut, Kevin Dix mengaku melihat banyak hal positif dari diri Baker. Menurutnya, kualitas yang dimiliki sang pemain sudah terlihat sejak hari pertama mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Dix bahkan merasa teringat dengan masa-masa awal karirnya ketika berhasil menembus level profesional pada usia yang tidak jauh berbeda. Pengalaman tersebut membuatnya memahami tantangan yang kini sedang dihadapi Baker. Menurutnya, bagi seorang pemain muda, kesempatan berada di tengah skuad senior merupakan pengalaman yang sangat berharga. Selain mendapatkan pelajaran dari pelatih, Baker juga dapat menyerap pengalaman dari para pemain yang telah lama berkiprah di level tertinggi. Meski begitu, Dix memilih untuk tidak memberikan ekspektasi berlebihan kepada Baker. Ia menilai perkembangan seorang pemain membutuhkan waktu, sehingga tekanan yang terlalu besar justru bisa menjadi hambatan. Karena alasan itulah, Dix mengaku hanya beberapa kali berbincang dengan Baker. Ia berusaha membantu sang pemain muda, tanpa membuatnya merasa terbebani dengan berbagai harapan yang muncul. Soal Matthew, saya pikir dia anak muda yang baik dengan banyak potensi. Saya bisa melihat sejak hari pertama apa yang dilihat pelatih padanya. Ketika saya menembus sepak bola profesional, saya juga berusia 17 tahun. Jadi saya bisa memahami situasinya dari mana dia berasal. Saya berbicara dengannya beberapa kali, tetapi saya tidak ingin memberinya terlalu banyak tekanan. Sejujurnya, dia punya banyak waktu, ungkap Kevin Dix. Dinilai sukses buat timnas Indonesia U19 kepanasan, taktik licik Vietnam bikin media Malaysia ikut geram. Sebagaimana yang diketahui, laga sengit timnas Indonesia U19 melawan Vietnam dalam laga terakhir babak grup Piala AFF U19 2026 berakhir manis. Tim asuhan pelatih Nova Arianto ini berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor akhir 2-1 dan dipastikan lolos ke semifinal. Meski hasil manis didapatkan, pertemuan antara Indonesia dan Vietnam ini kembali membuat fans timnas Indonesia cukup geram karena diwarnai dengan aksi tidak suportif dari kubu Vietnam. Hal ini bermula saat Vietnam sukses menahan imbang timnas Indonesia 1-1, tepatnya pada menit 73 ke atas. Dalam hal ini, Vietnam kembali melakukan skema memperlambat laju pertandingan dengan aksi guling-guling dengan dalih lawan cedera. Skema ini menjadi taktiknya karena Vietnam hanya butuh hasil imbang untuk dapat lolos ke semifinal. Sementara Indonesia U19 wajib menang demi mengamankan diri di semifinal. Taktik lainnya juga dilakukan dari bench Vietnam saat Fabio Aska akan melakukan lemparan jarak jauh bersebelahan dengan bench Vietnam. Salah satu staf Vietnam dengan sengaja menjajarkan botol minum di arah lari Fabio, sementara staf lainnya sengaja menghalangi laju Fabio. Puncak aksi tidak suportif itu menimbulkan kericuhan antar tim. Namun wasit Tani Motorio berhasil mengurai kericuhan dengan memberikan kartu merah pada staf timnas Vietnam itu. Aksi tidak suportif itu tak hanya membuat kesal para pemain hingga supporter Indonesia. Salah satu media Malaysia, Makan Bola, menjadikan momen tersebut menjadi sebuah headline pemberitaannya. Dalam laporannya, media tersebut mengulas taktik licik dari Vietnam yang dilakukan staf Vietnam untuk mengganggu pemain Indonesia ketika akan melakukan lemparan ke dalam.